Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Solusijo pada edisi review saham daily, analisa teknikal saham sebanyak 20 saham, yang mana 20 saham ini merupakan request dari teman-teman yang ada di grup WA saya. Saham-saham ini bisa kita simak pergerakannya di tanggal 23 September 2021. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup WA ataupun Telegram saya, silakan bergabung. Linknya saya letakkan pada deskripsi video. Oke teman-teman, jangan berlama-lama. Yuk kita gas. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya mengulas analisa teknikal 20 saham, yang mana 20 saham tersebut merupakan request teman-teman yang ada di grup WA saya, untuk dianalisa teknikalnya, yang mana bisa disimak pergerakan dari analisa teknikal saham tersebut di tanggal 23 September 2021. Tentu wajib ya teman-teman melakukan analisa kembali untuk lebih yakin apakah saham tersebut cocok untuk teman-teman beli atau tidak ya. Karena analisa pada video kali ini bukan rekomendasi buy atau sell, hanya bersifat membantu teman-teman untuk dianalisa teknikal yang di request oleh teman-teman di grup. Oke teman-teman, IHSG pada hari ini tanggal 22 September 2021, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu di part 32, bahwasanya IHSG ada potensi untuk kembali memasuki rank sideways kecilnya, yaitu di angka 6054 hingga 6144. Hari ini berhasil closing di angka 6108, mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Dilihat dari stokastik RSI-nya masih menuki ke bawah, belum terindikasi terjadinya golden cross, dan dari dual signal MACD masih berada di atas histogram dari MACD. Untuk besok, menurut saya pergerakan dari IHSG ada indikasi untuk naik ya, jika mampu bertahan di 6108, ada potensi untuk kembali naik, terdekatnya yaitu di 6130 untuk besok. Tetapi jika tidak mampu bertahan di 6108, ada potensi pergerakan dari IHSG akan mengalami penurunan, yaitu terdekatnya di 6088 untuk besok di tanggal 23 September 2021. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk IHSG. Selanjutnya saya ingin mengulas analisa teknikal saham sebanyak 20 saham, yang mana pertama yang ingin saya ulas adalah saham Budi ya, Budi Starch and Sweetener TBK. Hari ini closing di angka 182 saham Budi. Kemudian stokastik RSI-nya sebentar. Saya hapus dulu beberapa bagian. Untuk stokastik RSI-nya sudah dead cross ya, Kemudian dua signal stokastik RSI terlihat menuki ke bawah, serta dua signal MACD di bawah histogram MACD ya. Dan di sini terlihat saya buat beberapa garis. Yang pertama yaitu garis ini. Sebentar saya ubah warnanya supaya nampak berbeda. Oke, di sini terlihat ya sebentar. Ini saya hapus saja. Oke, sebentar. Nah, ini untuk saham Budi, saya buat terlebih dahulu garis resisten support trendline-nya. Ya. Untuk saham Budi ini masih berada di dalam channel ini dia. Nah, ya, belum terjadi breakdown dari support trend line-nya ini, garis putih ini.
Ini supportnya. Jika terjadi breakdown dari support trendline-nya ini, kemungkinan ada potensi saham Budi akan koreksi terdekatnya yaitu di 173. Ya, untuk besok jika terjadi breakdown dari support trendline-nya ini, ya. Tetapi jika tidak mengalami breakdown atau mampu bertahan di atas support trendline ini, kemungkinan pergerakan dari saham Budi masih akan berkutat di rank ini. Ya, masih akan berkutat di rank ini. Di rank angka kisaran di 178 hingga 187. Ya, jika tidak mengalami breakdown dari support trendline garis putih ini, pergerakan dari saham Budi akan masih berkutat di rank 178 hingga 187. Indikasi baiknya adalah jika mampu breakout dari 187, ya. Jika itu mampu di breakout, maka ada potensi pergerakan saham Budi akan bergerak terdekatnya menuju ke 194, yaitu tepat di resistennya. Untuk saham Budi besok seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham CFIN. Saham CFIN hari ini closing di angka 262. Dilihat dari stokastik RSI-nya sedang menjulang ke atas, ya. Sedang menjulang ke atas, namun dari MACD-nya, dua sinyal MACD masih berada di bawah histogram, maka menurut saya masih ada indikasi untuk turun, ya, untuk turun. Dilihat dari chartnya masih uptrend sebenarnya, namun di struktur kecilnya terjadi penurunan yaitu downtrend, ya. Sekarang di angka 262 closing hari ini, dan di sini terlihat ada gap up yang terbentuk, ya, dan belum ditutup. Gapnya tutupnya di kisaran angka 252, ya. Untuk besok saham CFIN ini jika tidak mampu bertahan di 262, ya, tidak bertahan di 262, maka ada potensi pergerakan dari saham CFIN ini ada potensi untuk bergerak turun, terdekatnya yaitu di 258, dan jika masih berlanjut kisaran akan turun di 256, ya. Di rank angka 258 hingga 256 jika tidak mampu bertahan di 262, ya. Dan jika mampu bertahan di atas atau bertahan di 262, pergerakan CFIN akan ada potensi untuk kembali naik sedikit, yaitu di 266 hingga 268 untuk besok, ya. Oke, selanjutnya yaitu saham PKPK. Saham PKPK. Hari ini closing di angka 86. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya, terindikasi akan golden cross, ya, dan dua sinyal MACD berada di atas histogram MACD, ya. Oke. Menurut saya untuk saham PKPK ini untuk besok sebentar saya coba menggunakan rasio Fibonacci retracement, ya. Oke. Ini dia. Untuk besok jika PKPK ini mampu bertahan di atas 85, ya, mampu bertahan di atas 85, menurut saya PK ini akan bergerak di rank angka 85 hingga 89. Ya, ini sempat di breakout 89, tetapi karena di sini ada area supply yang menurut saya lumayan tebal, ya. Menurut saya ini lumayan tebal, jadi terjadi tekanan jual hingga kembali ke angka 86 hari ini. Tetapi jika besok tidak bertahan di 85,
ada potensi pergerakan PKPK ini terindikasi akan turun terdekatnya yaitu di angka 82 di rasio Fibonacci 0,618. Indikasi yang baik untuk PKPK jika mampu breakout dari 89 dan bertahan tidak mengalami kembali penurunan dari 89 ya. Jika itu mampu terjadi, maka ada potensi pergerakan PKPK ini akan up hingga ke 99 ya. Dan terlihat di sini ini di tanggal 20 September terjadi kenaikan disertai dengan volume pembeliannya meningkat ya. Menurut saya untuk besok ya masih akan oke, masih akan aman jika tidak mengalami closing breakdown dari 82. Potensi naik masih ada ya. Terdekatnya ya di 89 hingga 94 untuk besok. Oke. Selanjutnya yaitu saham SAMI. Saham SAMI hari ini closing di angka 520 ya. Stokastik RSI masih menukik ke bawah dan ada pada posisi akan terindikasi jenuh jual ya. Kemudian dua sinyal MACD pun masih di bawah histogram MACD ya. Untuk saham SAMI menurut saya besok adalah di sini tepat closingnya yaitu di angka 252. Di sini merupakan historisnya adalah yang dulu merupakan resisten ya, sekarang menjadi support. Dan jika 520 ini besok di breakdown ya, ada potensi saham SAMI ini akan mengalami penurunan terdekatnya yaitu di support selanjutnya di angka 500 ya. Tetapi jika saham SAMI ini mampu bertahan di 520 atau bahkan naik dari 520, menurut saya pergerakan dari saham SAMI ini ada potensi akan up terdekatnya besok di 540 hingga 550 ya. Menurut saya seperti itu untuk saham SAMI besok. Selanjutnya yaitu saham BKSL. Saham BKSL hari ini closing di angka 62. Dilihat dari stokastik RSI-nya masih menukik ke bawah ya. Kemudian stok MACD-nya, dua sinyal MACD sudah berdekatan, sudah bersentuhan ya, terindikasi akan terjadi dead cross tetapi masih berada di atas histogram MACD. Oke, menurut saya besok untuk saham BKSL ini sebentar saya coba menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukurnya. Oke. Besok jika tidak mampu breakout dari 63 ya, jika tidak mampu breakout dari 63, ada potensi pergerakan BKSL akan bergerak turun hingga ke 60 ya. Jika tidak mampu breakout dari 63. Tetapi jika besok mampu breakout dari 63, pergerakan dari BKSL ini ada potensi untuk bergerak menyentuh kembali angka 66 ya, di angka 65 hingga 66 untuk terdekatnya ya. Karena dilihat dari stokastik RSI-nya kemudian dari MACD-nya terindikasi akan masih mengalami koreksi ya. Masih akan mengalami koreksi. Selanjutnya yaitu saham ELSA. Saham ELSA hari ini closing sebentar. Oke, saham ELSA hari ini closing di angka 278. Dilihat dari stokastik RSI-nya menukik ke bawah ya. Kemudian dari MACD-nya pun dua sinyal MACD masih
berada di atas histogram MACD namun terindikasi akan mengalami dead cross ya. Nah, menurut saya untuk saham ELSA ini, untuk saham ELSA jika tidak mampu bertahan di atas support trendline-nya ini ya, potensinya adalah akan mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan terdekatnya di 272. Tetapi jika masih mampu bertahan di atas support trendline ini, pergerakan dari ELSA akan bergerak, ada potensi bergerak untuk naik, yaitu terdekatnya di 286 ya. Dilihat atau diukur dari menggunakan rasio Fibonacci retracement. Ini dia. Oke. Jika besok tidak mampu bertahan di atas support trendline-nya ini, garis putih ini, menurut saya pergerakan dari ELSA ada potensi untuk turun ke 274 hingga ke 272 atau bahkan bisa terjadi ke 268 ya. Itu yang tidak baik jika terjadinya breakdown dari support trendline-nya ini. Tetapi jika tidak breakdown dari support trendline-nya itu, maka menurut saya pergerakan dari ELSA masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya yaitu saham SRTG ya, Saratoga. Saratoga Investama Sedaya Tbk hari ini closing di angka 1840. Ya. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross, tetapi dua sinyal MACD sedang akan menuju ke atas histogram MACD ya. Menurut saya, sebentar saya hapus dulu coretan saya ini dulu. Menurut saya untuk saham SRTG ini untuk besok adalah jika tidak mampu breakout dari resistance trendline ini ya, ada potensi pergerakan dari saham SRTG ini akan bergerak turun ya. Akan bergerak turun. Di sini menurut saya sepertinya akan terjadi terlebih dahulu konsolidasi ya. Konsolidasi di area ini. Di area di angka sebentar 1760 hingga 1870. Jika tidak mengalami breakout dari 1870 atau tidak mengalami closing breakdown dari 1760, maka pergerakan dari saham SRTG ini menurut saya akan bergerak berada atau konsolidasi terlebih dahulu di area ini ya, di area 1760 hingga 1870. Menurut saya seperti itu untuk saham SRTG. Indikasi baiknya jika mampu breakout dari 1870. Ada potensi untuk up terdekatnya di 1980. Ya, untuk saham SRTG seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham KAEF. Saham KAEF hari ini closing di angka 2360. Stokastik RSI-nya menjulang ke atas, sudah golden cross. Kemudian dari MACD-nya, dua sinyal MACD masih di bawah histogram MACD. Oke, dilihat dari strukturnya, struktur chartnya masih mengalami konsolidasi, yaitu di rank angka 2290 hingga 2460. Jika tidak mengalami breakdown, indikasi tidak baik jika mengalami breakdown dari 2290. Karena apa? Karena ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Tetapi jika mampu breakout dari 2460, pergerakan dari KAF akan ada potensi untuk naik ya, terdekatnya besok jika mampu breakout dari 2460 ada potensi untuk bergerak terdekatnya yaitu di 2510. Selama belum mampu breakout, menurut saya pergerakan dari KAF berpotensi masih akan konsolidasi di area ini. Ya. Menurut saya seperti itu untuk saham KAEF.
Selanjutnya yaitu saham FPNI. Saham FPNI hari ini closing di angka 256. Closing di angka 256. Sebentar saya coba hapus beberapa garis ya. Stokastik RSI-nya sudah dead cross, kemudian dua sinyal MACD masih berada di atas histogram MACD. Menurut saya pergerakan dari FPNI besok jika mampu bertahan di atas 254 ya, jika masih mampu bertahan di atas 254, pergerakan dari FPNI masih akan berpotensi naik, terdekatnya yaitu di 262 hingga 266 ya. Tetapi jika tidak mampu bertahan di atas 254 atau di 254, ada potensi pergerakan FPNI ini adalah akan mengalami penurunan, terdekatnya yaitu di 248 untuk saham FPNI besok. Seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham WG. Saham WG hari ini closing di angka 192. Dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross, kemudian menukik ke bawah ya. Stokastik RSI-nya dan sinyal MACD berada di atas histogram MACD, tetapi sudah bersentuhan ya, terindikasi akan mengalami dead cross. Untuk saham WG menurut saya besok adalah jika tidak mampu bertahan di atas support trendline ini, garis kuning ini, maka ada potensi untuk turun ya jika mengalami breakdown dari support trendline ini. Tetapi jika tidak mengalami breakdown dari support trendline, pergerakan dari saham WG ini menurut saya akan berkutat di rank angka 192 hingga 200 ya, jika tidak breakdown dari support trendline untuk besok. Tetapi jika mengalami breakdown dari support trendline garis kuning tersebut, menurut saya ada potensi pergerakan dari saham WG besok adalah akan ada potensi untuk turun, terdekatnya di 188. Terdekatnya di 188 jika tidak mampu bertahan di atas 191. Tetapi jika mampu bertahan di atas 191, pergerakan dari WG akan masih bergerak di rank 191 hingga 200 untuk besok. Ya, indikasi baiknya adalah jika mampu breakout dari support trendline ini. Ya, itu indikasi baiknya. Selanjutnya yaitu saham BEX. Saham BEX, BEKS hari ini closing di angka 99. Stokastik RS-nya sebenarnya sudah jenuh jual ya. Sudah jenuh jual. Nih. Kemudian MACD masih oke ya. Dua sinyal MACD masih berada di atas histogram MACD sebenarnya. Untuk besok menurut saya adalah sebentar. Oke, jika besok tidak mampu bertahan di 99 ya, jika tidak mampu bertahan di 99 atau mengalami breakdown, maka ada potensi untuk turun, selanjutnya terdekatnya di 96. Tetapi jika besok mampu bertahan di atas 99, ada potensi bergerak naik, terdekatnya yaitu di 102 ya untuk besok untuk saham BEX. Selanjutnya yaitu saham ZBRA. Sebentar, di luar hujan ya. ZBRA hari ini closing di angka 655, mengalami penurunan. Dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual. Kemudian dua sinyal MACD di bawah histogram ya. Dua sinyal MACD berada di bawah histogram. Untuk besok menurut saya di sini ada support trendline ya. Hari ini
tepat berada di menyentuh di support trendline. Jika besok mengalami breakdown dari support trendline ini atau tidak kuat bertahan di support trendline-nya ini, maka ada potensi pergerakannya akan melakukan penurunan. Tetapi jika mampu bertahan di atas support trendline garis putih ini, yaitu di 655, jika mampu bertahan di 655, maka ada potensi pergerakan dari saham ZBRA ini akan kembali up, terdekatnya yaitu di 700 untuk besok. Ya. Menurut saya seperti itu untuk saham ZBRA. Selanjutnya yaitu saham BEF. BEF hari ini closing di angka 87, mengalami kenaikan disertai dengan volume pembelian yang meningkat pada hari ini. Dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami golden cross, kemudian dari MACD-nya pun sudah akan menuju ke atas histogram, ya. Untuk besok menurut saya jika mampu bertahan, ini ada indikasi untuk naik menurut saya. Jika mampu bertahan atau breakout dari 87, ada potensi kembali naik untuk saham BEF ini, terdekatnya naik ke 91 hingga ke 92. Ya, untuk besok terdekatnya di situ. Tetapi jika tidak bertahan di 87, ada potensi pergerakan saham BEF ini akan turun terlebih dahulu, terdekatnya di 85. Menurut saya seperti itu untuk saham BEF. Selanjutnya yaitu saham ISAT. Saham ISAT hari ini closing di angka 6.725, mengalami penurunan. Dilihat dari stokastik RSI-nya menukik ke bawah, ya. Menukik ke bawah dan dua sinyal MACD-nya sudah berdekatan, ya, saling bersentuhan dan tapi masih berada di atas histogram MACD. Untuk besok menurut saya untuk saham ISAT jika tidak mampu bertahan di 6.725, ada potensi akan bergerak turun, terdekatnya yaitu di 6.550. Ya, ada potensi untuk turun ke situ 6.550. Tetapi jika mampu bertahan di atas di 6.725, pergerakan ISAT ada potensi untuk kembali up, terdekatnya yaitu di 6.950. Ya, jika mampu bertahan di 6.725. Tetapi melihat dari penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang meningkat, menurut saya ada potensi untuk turun, ya, untuk turun saham ISAT ini besok, ya. Selanjutnya yaitu saham BACA, Bank Kapital Indonesia. Hari ini closing di angka 400, mengalami penurunan yang signifikan. Dilihat dari stokastik RSI-nya dead cross, ya. Kemudian dua sinyal MACD berada di bawah histogram MACD. Volume penjualan hari ini meningkat, ya, disertai volume penjualan yang meningkat dibanding sebelumnya. Dan saat ini memasuki area demand, ya. Area demand yang dia itu di angka 390 hingga 404. Menurut saya jika besok tidak mampu kembali breakout dari 404, pergerakan dari saham BACA ini akan berkutat atau berada di rank 390 hingga 404. Tetapi jika mampu breakout dari 404, ada potensi untuk bergerak naik sedikit, yaitu di kisaran angka 418. Ya, di kisaran angka 418 untuk besok. Selanjutnya yaitu saham BABP. Hari ini closing di angka 314. Sebenarnya stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual, kemudian MACD-nya dua sinyal MACD tetapi masih di bawah histogram MACD. Menurut saya besok hari ini penurunannya disertai dengan volume penjualannya meningkat, ya, dibanding satu hari sebelumnya. Untuk besok menurut saya untuk saham BABP ini jika tidak bertahan di 314, ada potensi untuk turun, ya. Ada potensi untuk turun, terdekatnya yaitu di 304.
di 304. Tetapi jika mampu bertahan di 314, ada potensi pergerakan dari saham BABP ini akan mengalami kenaikan terdekatnya di 328. Di 328. Untuk besok seperti itu. Selanjutnya yaitu saham agro. Saham agro hari ini closing di angka 2.300. Stokastik RSI masih menuki ke bawah dan dead cross, tetapi dua sinyal MACD masih di atas histogram, ya. Masih di atas histogram. Dan menurut saya untuk saham agro pergerakannya adalah untuk besok secara keseluruhan sebenarnya chartnya ini it's okay jika tidak mengalami breakdown dari support trendnya nih, ya. Jika tidak mengalami, ya kira-kira tidak mengalami breakdown dari 2030, masih akan berkonsolidasi di area ini, ya. Indikasi baiknya untuk saham agro adalah jika mampu breakout dari resistance trendline ini, disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Tetapi untuk besok, saya bicara untuk besok jika mampu bertahan di atas 2270, pergerakan dari saham agro masih ada potensi untuk bergerak naik terdekatnya di 2350. Ya, di 2350 hingga 2380. Tetapi jika tidak mampu bertahan di 2270 atau mengalami breakdown dari 2270, ada potensi saham agro akan bergerak turun, yaitu terdekatnya kembali turun ke 2190. Ya, di 2190 maksudnya. Untuk saham agro seperti itu menurut saya untuk besok. Selanjutnya yaitu saham BRIS. Saham BRIS hari ini closing di angka 2110. Sudah dead cross, menuki ke bawah, dua sinyal stokastik RSI dan dua sinyal MACD berada di bawah histogram, ya. Menurut saya ini berpotensi masih berpotensi, artinya belum pasti akan terjadi atau terbentuk pola bearish pennant, maksud saya ini, ya. Ini dia, ya, menurut saya seperti itu. Tetapi dengan syarat terkonfirmasi atau valid sebagai bearish pennant jika mengalami closing breakdown dari support trendline-nya ini. Tepatnya jika mengalami closing breakdown dari 2030, ya, jika mengalami closing breakdown dari 2030. Tetapi selama tidak mengalami breakdown dari 2030, pergerakan dari saham BRIS ini masih akan berkutat di dalam rank 2030 hingga 2180. Indikasi yang baik jika mampu breakout dari resistance trendline-nya ini, ya. Jika mampu breakout dari resistance trendline-nya, kira-kira mampu breakout dari 2200 lah, ya. Menurut saya seperti itu. Itu indikasi yang baik. Tetapi selama belum mampu breakout dari 2200, menurut saya perlu hati-hati karena ada potensi ini membentuk pola bearish pennant menurut saya, ya. Jadi untuk besok it's okay selama tidak breakdown dari 2030, masih ada potensi untuk naik terdekatnya di 2150 hingga 2180 untuk besok, ya. Selanjutnya yaitu saham Nelly. Saham Nelly hari ini closing di angka 195, di 195. Oke, stokastik RSI-nya terindikasi akan golden cross, ya, karena terindikasi baru terindikasi akan terjadi golden cross karena sudah berdekatan ini, ya. Kemudian dari MACD-nya masih di bawah histogram MACD, dan dilihat dari struktur kecilnya saham Nelly ini masih
konsolidasi di range 190 hingga 199. Dari dua candle terakhir ini ya, candle di tanggal 21 September hingga 22 September ini menurut saya ini adalah candle yang membentuk bullish engulfing, di mana besok berpotensi untuk naik ya, berpotensi untuk naik. Jika tidak mengalami breakdown dari 194, ada potensi untuk saham Nelly ini up hingga terdekatnya ke 199 untuk besok. Tetapi jika mengalami breakdown dari 194, ada potensi untuk turun terdekatnya di 192 hingga 190 untuk besok untuk saham Nelly. Selanjutnya yaitu saham yang terakhir, saham Jawa. Hari ini closing di angka 135. S2 sinyal MACD berada di atas histogram MACD. Kemudian dari stochastic RSI-nya terindikasi sudah berdekatannya terindikasi akan golden cross, dan hari ini volume penjualan meningkat ya dibanding beberapa hari sebelumnya. Untuk saham Jawa menurut saya adalah selama tidak closing breakdown dari 126, it's okay ya, masih bagus ya. Tetapi jika mengalami breakdown dari 126 atau closing breakdown dari 125 maksud saya, maka ada potensi untuk turun. Tetapi indikasi yang baik adalah jika mampu breakout dari resistance trendline-nya ini ya. Resistance trendline yang ini jika mampu breakout disertai dengan volume pembelian yang meningkat serta bertahan di atas resistance trendline-nya ini tidak mengalami kembali turun, maka ada potensi terdekatnya saham Jawa ini bisa up ke 151 hingga 155. Di sini ada gap yang belum ditutup yaitu di angka 166. Jika breakout dari resistance trendline ini, kemungkinan ya menurut saya ada potensi untuk menutup gap di 166 untuk saham Jawa. Oke, terima kasih teman-teman. Begitulah analisa dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Perlu diingat, wajib kembali melakukan analisa ulang. Ini hanya untuk referensi, bukan untuk analisa yang pasti benar, bukan ya, hanya berbagi analisa yang mana bisa dijadikan referensi untuk tambahan amunisi ilmu ya untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin atau berminat untuk bergabung di grup WA saya atau Telegram saya. Silakan bergabung di grup tersebut, linknya saya cantumkan di deskripsi pada video ini. Oke teman-teman, terima kasih telah berkenan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Oke, terima kasih.